Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Florensa Larasati, NPM 2111070069 dari kelas C PIAUD semester 1, dosen pengampu Ibu Indah Agung Supriyati MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS. Yang pertama, jelaskan pengertian etimologi dan terminologi tentang pendidikan Islam. Pendidikan secara etimologi berasal dari kata didik yang berarti bina, yang mendapat awalan pen dan akhiran an. Maknanya sifat dari perbuatan membina, melatih, mengajar atau mendidik itu sendiri. Makna dari pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, pengajaran, dan semua ini merupakan bagian usaha ialah proses pengubahan kecerdasan di dalam hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap, tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai pembinaan, pembentukan, pengajaran, kecerdasan, pelatihan yang ditunjukkan pada semua anak didik secara formal dengan tujuan membentuk anak didik yang cerdas, berkepribadian, memiliki keahlian, membentuk sebagai bekal dan kehidupan di masyarakat. Soal nomor 2, mengapa tujuan berpendidikan Islam berbeda-beda? Jelaskan dasar dan ruang lingkup ilmu pendidikan Islam serta dalil Al-Quran dan hadisnya. Karena jika tujuan dari pendidik itu sama, maka di sana tidak akan adanya perluasan ilmu. Inti utama dari tujuan pendidikan yang berbeda-beda karena ingin mencapai suatu kata, yakni wawasan yang luas. Dasar pendidikan Islam adalah dasar pokok pendidikan Islam ada dua, yaitu Al-Quran berasal dari kata ko, ro, a, yaqro'u, kiroat, dan Quran, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain. Umat Islam sebagai suatu tempat yang dianugerahkan Tuhan, suatu kitab dari Al-Quran yang lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan bersifat universal. Pada masa pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pendidik pertama yang telah menyiapkan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam di samping sunnah beliau sendiri. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam itu mencakup segala bidang kehidupan manusia, di mana manusia mampu memanfaatkan sebagai tempat menanam benih-benih amaliyah yang buahnya akan dipetik di akhirat nanti. Maka pembentukan sikap dan nilai-nilai amaliyah dalam pribadi manusia baru dapat efektif bila mana dilakukan. Ada dalil Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, "Wama kanal mu'minu naliyan firu kafa fa illa lanafaroh min kulli fir'atim minhum ta'ifatul liyatafaku fid dinni waliyunziru qaumuhum iza raj'u ilaihim la'allamul yanzurun." Dan tidak sepenuhnya orang-orang mukmin pergi ke medan perang semuanya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk membuat peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada kaum itu agar mereka dapat menjaga dirinya. Juga hadis yang berbunyi, "Man salaka thoriqum yaltamisu fihi ilman suhallahu bihi thoriqun ilal jannah." Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah dirinya jalan menuju surga. Hadis dari sahabat
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertanyaan nomor 3, bagaimana Anda bisa membedakan ilmu pengetahuan Islam, pendidikan agama Islam, dan pendidikan Islam? Ilmu pendidikan Islam adalah suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seorang atau instansi pendidikan yang membentuk materi mengenai agama Islam. Yang kedua, pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Yang ketiga, pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar dalam mengajarkan dan membimbing anak melalui ajaran agama Islam. Itu saja yang bisa saya presentasikan dari tugas UTS Ilmu Pendidikan Islam. Apabila ada kurang dan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.